Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Segera memulai ibadah doa pagi kita, menyanyikan satu pujian dalam nyanyian rohani. Tuhan yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Loh, salah putar sih mungkin. Rohani yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Ayo. 3/4 yang menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan memberi kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan memberi kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan, yang menantikan Tuhan memberi kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Lagi yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan memberi kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Tuhan, ajarku menantimu. Rohani nomor 4, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dari atas, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru, berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Bersama Tuhan kami tidak akan pernah goyah dalam mengikuti Tuhan, dalam menghadapi masalah apapun, sebab Tuhan memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar firman. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Biarlah firman-Mu kami terima, bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui, sampai menyempurnakan kami siap menyambut kedatangan-Mu pada kali kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu atas kehidupan kami semua. Pekerjaan iblis kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Injil Markus 11 ayat 1
Markus 11 ayat 1 sampai 2 Bapak Ayu, 3 sampai 4 Gabriel, 5 sampai 6 Daniel, 7 sampai 8 Obe, 9 10 Sem, 11 Ferdi. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan orang yang ada di situ berkata kepada mereka, beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Puji Tuhan, dari pembacaan ini tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem, ya. Untuk perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Perjalanan Yesus menuju Yerusalem ini merupakan perjalanan yang terakhir dalam hidupnya. Jadi perjalanan Yesus menuju Yerusalem ini adalah perjalanannya yang terakhir. Nanti di Yerusalemlah dia disalibkan, ya. Jadi perjalanan Yesus menuju Yerusalem ini perjalanannya yang terakhir. Berarti ini sekarang gambaran dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Jadi perjalanan Yesus menuju Yerusalem itu perjalanannya yang terakhir. Berarti perjalanan Yesus menuju Yerusalem sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Karena perjalanan terakhir gambaran dari kegerakan Roh Kudus hujan akhir atau pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi perjalanan Yesus menuju Yerusalem bicara tentang kegerakan Roh Kudus hujan akhir atau pelayanan pembangunan tubuh Kristus, ya. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dimulai dari titik 21 gitu ya. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus sekarang itu dimulai dari dari dalam nikah rumah tangga. Nah, pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu mulai dari dalam nikah rumah tangga. Ya, pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari nikah rumah tangga. Yang B yaitu penggembalaan. Jadi pelayanan tubuh Kristus itu dalam rumah tangga, terus di dalam penggembalaan, ya, terus antar penggembalaan, fellowship, antar penggembalaan itu pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai D antara Israel dan bangsa kafir, antara Israel dan kafir. Itulah internasional itu pertemuan di udara nanti terjadi. Antara Israel dan kafir terjadi kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi pembangunan tubuh Kristus mulai di rumah tangga, di penggembalaan, antar penggembalaan sampai
antar Israel dan kafir. Itulah kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, siapa yang dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna atau kegerakan Roh Kudus hujan akhir, boleh. Siapa yang dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir atau dalam perjalanan Yesus yang terakhir tadi. Ayat yang kedua, ya, tadi ketika Yesus dekat satu dulu, ketika Yesus dan murid-muridnya dekat Yerusalem, dekat Betfage, Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ini yang mau dipakai. Ya, ayat yang Ayat yang ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Jadi yang ditunggangi keledai. Ayat 7 itu yang ditunggangi. Berarti siapa yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus? Jawabannya keledai. Dalam Hakim-Hakim 15, keledai sama dengan kehidupan bangsa kafir. Yang dipakai adalah keledai. Ini gambaran kehidupan bangsa kafir. Keledai itu gambaran bangsa kafir. Aku akan menghajar bangsa keledai itu dengan rahang keledai. Yang dipakai adalah keledai, gambaran dari bangsa kafir. Itulah bangsa kafir, ya, yang tertambat atau tergembala pada satu firman pengajaran yang benar. Keledai yang tertambat pada pokok anggur, ya. Kalau di dalam Kejadian itu ditulis, kalau di sini keledai hanya tertambat. Kalau di Kejadian 49, keledai tertambat pada pokok anggur pilihan. Kejadian 49 ayat 10 itu, ya. Jadi yang dipakai bangsa kafir yang tergembala pada satu firman pengajaran yang benar. Pokok anggur itu firman pengajaran, akulah pokok anggur yang benar. Itu firman pengajaran benar, ya. Menambatkan keledainya pada pohon anggur, pada pohon anggur pilihan, ya. Terima kasih. Jadi bangsa kafir yang tergembala pada firman pengajaran yang benar, ya. Ini yang akan dipakai Tuhan, sehingga karena tergembala pada firman pengajaran sehingga mengalami penyucian. Karena dia tertambat pada pokok anggur benar atau tergembala pada firman pengajaran yang benar sehingga mengalami penyucian. Ya. Kalau kita tertambat, tinggallah dalam aku dalam kamu, itu tertambat. Ya, mengalami penyucian, kamu bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Kita mengalami penyucian. Ya, mengalami penyucian. Ya. Kita mengalami penyucian secara terus menerus. Kita mengalami penyucian secara terus menerus, ya, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Siapa yang menyucikan diri dipakai Tuhan untuk pekerjaan mulia, adalah pembangunan tubuh Kristus yang mulia, ya. Ya, dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna, ya. Mari. Ada 2 macam keledai. 2 macam keledai. 1, keledai yang liar dan jalang. Dalam Ayub 39 itu. 8:11. Pertama, keledai yang liar dan jalang. Itulah kehidupan bangsa kafir yang tidak tergembala. Siapa yang mengumbar keledai liar atau siapa yang membuka tali tambatan keledai jalang? Yang menjelajah gunung-gunung mencari apa saja yang hijau. Ini keledai yang liar dan jalang, gambaran dari kehidupan bangsa kafir yang tidak tergembala. Gambaran dari kehidupan bangsa kafir yang tidak tergembala. Jadi keledai yang liar dan jalang itu gambaran bangsa kafir yang tidak tergembala. Ya, sehingga tidak tergembala seperti carang lepas dari pokok. Ya. Ingat, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, seperti carang yang lepas dari pokok. Jadi liar jalang, tidak bisa tergembala, seperti carang lepas dari pokok.
Ya, sehingga tidak mengalami penyucian. Tidak mengalami penyucian. Ya, kalau tertambat mengalami penyucian. Kalau lepas dari pokok tidak mengalami penyucian. Justru semakin terus menerus berbuat dosa. Terus menerus berbuat dosa. Kalau tergembala terus menerus disucikan. Kalau tidak tergembala terus menerus berbuat dosa. Sampai puncaknya dosa. Ya, terus menerus dia berbuat dosa karena tidak tergembala sampai puncak dosa. Telah makan, minum, kawin, mengawinkan. Akibatnya ia akan ditunggangi oleh Bileam. Ingat keledai yang ditunggangi Bileam. Akibatnya ditunggangi Bileam menuju pembangunan tubuh Babel yang sempurna. Menuju pembangunan tubuh Babel. Menuju pembangunan tubuh Babel yang sempurna. Sempurna dalam kejahatan, kenajisan. Sudah sampai dibinasakan. Sekarang yang kedua. Dua macam keledai. Yang kedua, keledai yang tertambat tadi. Keledai yang tertambat pada pokok anggur pilihan. Yang nomor dua, keledai yang tertambat pada pokok anggur pilihan. Atau pokok anggur atau firman pengajaran benar. Sehingga terus menerus disucikan. Sehingga terus menerus disucikan. Ya. Dan dipakai Tuhan menuju Yerusalem. Dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dipakai Tuhan menuju Yerusalem. Dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus sempurna. Pengertian keledai muda. Ada tiga. Satu, kehidupan yang masih muda. Ya, keledai muda ini arti pertama adalah kehidupan yang betul-betul kaum muda yang masih muda. Ya, keledai muda itu gambaran kehidupan anak muda, kehidupan yang masih muda. Atau anak muda juga boleh. Yang kedua, keledai juga gambaran kehidupan yang masih baru dalam firman pengajaran, masih baru menerima firman pengajaran, masih muda dia, masih baru. Ya, kaum keledai muda gambaran kehidupan yang masih baru dalam firman pengajaran. Ya, sehingga selalu berkobar-kobar untuk mendengar, menerima firman, menikmati, mendengar, menerima, menikmati firman pengajaran. Nah, orang kalau baru-baru mendengar pengajaran, wah semangat. Nah, itulah keledai muda. Sekalipun dia sudah tua, tapi baru dia dengar pengajaran, semangat. Ya, ini disebut, ini yang dipakai Tuhan, ini orang-orang semacam ini. Yang ketiga, keledai muda juga kehidupan, ya, yang kehidupan yang selalu dibaharui. Ya, bagaikan burung nasar yang sayapnya yang lama rontok, tumbuh yang baru. Wah, selalu dibaharui. Sehingga dia bisa terbang tinggi lagi. Ya, jadi keledai muda gambaran kehidupan yang selalu dibaharui. Seperti burung nasar membaharui sayapnya. Ya, selalu dibaharui. Ya, seperti burung nasar yang membaharui bulu sayapnya. Dibaharui bulunya. Sehingga bisa terbang tinggi lagi. Ya. Tugas kita, ayo catatan, tugas kita hanya tertambat. Itu tugas kita. Tugas kita itu selalu tertambat. Tugas kita yaitu selalu tertambat. Tadi tergembala pada firman pengajaran yang benar. Ya, maka kalau sudah tertambat, maka satu, kita pasti akan disucikan. Sudah. Nomor dua, kita pasti akan ditunggangi, dipakai oleh Tuhan. Tugas kita itu, tugas kita hanya melekat aja, tertambat aja pada pengajaran benar. Maka kita dipakai Tuhan, satu pasti, ya, kita pasti disucikan. Yang kedua, kita pasti ditunggangi, dipakai oleh Tuhan. Dan hasilnya apa? Kalau Tuhan yang pakai. Pertama, kalau Tuhan yang pakai kita, ya, satu, Tuhan akan menyediakan
semua yang kita butuhkan. Tadi ranting-ranting itu ya, ranting-ranting hijau itu makanan keledai. Tuhan yang siapkan. Di depan mata sudah siap di depan mata. Banyak orang yang menghamparkan ayat 8 pakaiannya di jalan, ada pula menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Pertama, Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan tepat pada waktunya, sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan. Justru hidup kita berkelimpahan, yaitu bisa mengucap syukur. Kita tidak kekurangan, justru berkelimpahan, kita bisa mengucap syukur. Hasil kedua, hasil pertama, yaitu Tuhan memelihara kita, menyediakan semua yang kita butuhkan, sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan. Hasil yang kedua, kalau kita sudah dipakai Tuhan, yang kedua ya, Tuhan ya, hasil yang kedua ya, Tuhan akan menanggung segala letih lesu beban berat yang kita alami. Ya, Tuhan akan menanggung. Ya, ingat, pikul lakuk yang kupasang, belajar padaku. Ya, pikul lakuk yang kupasang, bebanku pun enak dan ringan. Kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Yesus menunggangi keledai itu seperti orang dikasih kuk. Kuk itu beban. Pikul lakuk yang kupasang, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Ya, hasil yang kedua letih ayat 30. Ya, sebab kuk yang kupasang, istilah kuk dipasang itu seperti Yesus menunggangi keledai. Ya, seharusnya berat. Itu kalau kita ditunggangi orang ya kita yang berat. Tapi ini lain, kalau keledai ditunggangi Yesus, itu berarti justru Yesus yang menanggung segala letih lesu beban berat yang kita alami. Sehingga kita merasa enak ringan lah. Yang kedua, Yesus Tuhan yang menanggung letih lesu beban berat yang kita alami. Sehingga kita merasa enak dan ringan mengikut melayani Tuhan. Jiwa kita mendapat ketenangan. Sebab kita menjadi tahtanya Tuhan. Keledai diduduki. Nah, ingat tempat duduknya Yesus, gambaran tahta Yesus, tahta Tuhan. Nah, kalau keledai diduduki oleh Yesus, berarti keledai menjadi tahtanya Tuhan. Artinya kita bahagia. Ya memang kalau letih lesu sudah ditanggung, enak ringan, gitu, jiwa tenang, ya kita bahagia bersuasana tahta surga. Sama dengan kita selalu bersuasana tahta surga. Hasil terakhir, kehidupan kita, ya Tuhan akan mengembalikan semua yang kita korbankan. Tuhan akan kembalikan, ya. Ayat yang ketiga itu, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tuhan mengembalikan semua yang kita korbankan, ya. Berkali-kali lipat dikembalikan oleh Tuhan. Bukan cuman itu, bukan cuman mengembalikan apa yang hilang berkali-kali lipat dikembalikan Tuhan. Bahkan Tuhan akan menuntun kita sampai di Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Dulu keledai sampai di Yerusalem jasmani, sekarang kita bangsa kafir dituntun sampai di Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Kita di sana hanya menyembah Tuhan. Kalau di sini mereka berkata hosana, hosana. Kalau nanti kita hanya menyembah dengan kata haleluya. Menyembah Tuhan, ya, bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo mari kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita, ya. Mau dipakai Tuhan semua. Sampai kita bisa menyembah Tuhan. Dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh, kegerakan Roh Kudus. Hujan akhir, ya. Biarlah keledai dipakai Tuhan, ya. Kita dipakai Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan, kuserahkan segenap diriku padamu. Saya lupa nomor berapa itu. Nyanyian rohani lah. Berapa? 194 atau 192? Coba. 194, ya betul. Inilah aku, oh Tuhan. Mari.
aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Oh Tuhan, ku serahkan, ayo serahkan hidup kita. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, jangan ragu-ragu. Oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Inilah kami Tuhan. Inilah aku. Haleluya. Inilah aku. Oh Tuhan, inilah kami. Ku serahkan segenap diriku padamu. Keledai diserahkan kepada Tuhan. Inilah, ayo jangan khawatir, jangan takut untuk menyerahkan hidup kita dipakai Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku dengan dari atas bumi. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Haleluya. Inilah kami. Kita menyembah. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Pakailah kami Tuhan. Haleluya. Inilah kami. Pakai kami. Haleluya. Tunggangi pakai kami Tuhan. Haleluya. 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 Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Haleluya. 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 Inilah kami Tuhan.
Inilah hidup kami. Haleluya. Inilah kami Engkau pakai kami Haleluya, haleluya. Inilah kami Inilah kami pakai Tuhan. Engkau tunggangi pakai kami Tuhan. Engkau pakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Pakai kami dalam rumah tangga, dalam penggembalaan antar penggembalaan Tuhan. Sampai antara Israel kafir Tuhan. Haleluya. Inilah kami pakai hidup kami Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya.
pakai hidup kami Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Inilah kami Kami menyembah Haleluya. Kami menyembah kami menyembah pakai kami Haleluya, haleluya. Haleluya, kami menyembah Haleluya. Kami menyembah kami menyembah pakailah kami Tuhan. Haleluya, pakai kami, utus kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Inilah kami Tuhan, haleluya. Haleluya. Pakai kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Sucikan kami Tuhan, haleluya. Kami menyembahmu, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Pakai kami Tuhan, haleluya. Sucikan kami, pakai kami Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan. Haleluya.
Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pakailah kami Tuhan. Jangan sampai kami ditunggangi Bileam Tuhan. Biarlah Kau yang menunggangi memakai kami Tuhan. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir dalam pembangunan tubuh Kristus Tuhan. Pakai kami. Tidak ada yang ketinggalan kami Tuhan. Haleluya. Pakai kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua. Haleluya. Tidak ada yang ketinggalan kami. Haleluya. Pakai sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diri. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku. Kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku. Kita serahkan hidup kita. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku. Seperti keledai diserahkan kepada Tuhan, ditunggangi, dipakai Tuhan. Ayo kita juga, Tuhan mau pakai kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, dalam pembangunan tubuh Kristus. Kalau Tuhan yang pakai, Tuhan yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, memelihara kita. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku lagi. Inilah aku. Haleluya. Inilah. Mari kita angkat dua tangan. Inilah kami Tuhan. Ku serahkan segenap diriku, pakailah kami. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Kita menyembah musik. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami dimanapun kami Tuhan. Dalam rumah tangga,
Dalam penggembalaan pakailah kami. Antar penggembalaan fellowship pakai kami. Sampai nanti antar Israel kafir satu tubuh sempurna pakai kami Tuhan. Bersama keluarga, bersama seluruh sidang jemaat-Mu. Pakailah kami seperti keledai muda Kau pakai. Pakailah kami Tuhan. Ini kerinduan doa kami semua, pakai kami. Bersama keluarga kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Pakailah kami semua bersama keluarga kami. Bersama seluruh sidang jemaat-Mu. Pakai kami Tuhan. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Oh Tuhan, pakai sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih. Gembalakan kami. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya, melakukan firman. Beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Sidang jemaat yang sudah lama undur Tuhan tarik kembali. Yang baru Tuhan pertambahkan. Bukakan firman-Mu dalam tiap-tiap ibadah kami. Sehingga ibadah kami tidak kering Tuhan. Merasakan hadirat-Mu setiap kali kami beribadah. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Tuhan gembalakan semua keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yunus Taro, Pak Gani, Pak Cornelis, Pak Lepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Misel, Tante Tarwes, Mama Dani, Bapak Sesi, Ibu Desi, keluarga Pak Baka, Ino, Bapak Nita, Pak Ayu, Bapak Iskia, Pak Robi Arebo, Pak Vena, Pak Yosef Kambuai, keluarga Ibu Hai, juga Burut, keluarga Bapak Oya, Bapak Martinus, keluarga Pak Ferdi, Ibu Farah, Olin, Yudit, juga Mama Ella, Jenau, Mama Nona, Pak Deki Kambuaya, Pak Joisto, Bapak Anton Karet, Pak Yedi Kambuaya, Bapak Emily, Bapak Safir, Pak Robi sampai Mama Yoel, keluarga Arya, Evot, Inoci, keluarga Ibu Sanadida, Yohana Dida, Bapak Revasi, Bapak Manzawan, Mama Fanda, keluarga Modo juga, Erwin juga, tolong keluarga Ibu Hana juga, Ibu Pransina, keluarga Ibu Sabina, Kre Anis, keluarga Oma Karola juga tolong, Ibu Mince juga tolong, Daniel, Dedi, Gabriel, Ferdi, Eskil, Agus, Julian Eston, Yoga Boniadoni, Yordan Sugiarto, Obed Fidel, juga Dev Depo Christian. Tolong semua Angel Abihul Dayola, Santi Sipora, Tika Preti, Elizabeth, Saron, Agnes, Ica Ine, Eka Solosa, Sulamit, Sarah Kamisure, Anita Kabisure, Solvi Reva, Novita Septi. Tolong yang lain-lain juga tolong semua Tuhan. Gembalakanlah kami semua. Beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya, melakukan firman-Mu, beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan, mohon belas kasih Tuhan. Terima kasih Kami bawa semua hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Juga pergumulan-pergumulan semua Tuhan, tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk yang sakit juga, Jama Dwi, Jama Opa, Oma Gani, Opa Baka, Pak Sagrim, Bu Sagrim, Ramot, juga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Tante Tarwes, Mama Yoel, Bapak Mama di Wondula, Mama di kampung, Bapak Ibu Uyai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis, Bapak Ibu Bu Ferdi, Bapak Rema Maria, Pak Lepang, Bu Lepang juga. Tolong semua Tuhan. Juga Bapak Yedi juga tolong Pak. Tuhan tolong Pak Yohan, Mama Yohan juga tolong semua. Oh jamaah Tuhan. Sefannya juga Bapak Mansawan, Bapak Revasi, Oma juga, Oma Fanda, Oma Karola juga. Tolonglah semua yang lain-lain, tolong ampuni dosa. Sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Tuhan jamah semua. Usaha pekerjaan sidang jemaat. Sebagai apapun berkatilah semua Tuhan. Dengan berkat-berkat yang Kau beri. Mendorong makin setia ibadah. Tidak ada yang salah menggunakan berkat Tuhan. Tuhan tolong semua penjualan rumah Eka. Juga penyelesaian rumah Pak Yosef. Tolonglah Tuhan. Christine Mansawan renovasi. Yang lain rumah-rumah juga tolong. Aula stikes Tuhan sediakan tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Kaum muda perjodohan beri yang terbaik. Yang benar-benar dari Tuhan semua.
Terima kasih. Satu dalam pengajaran benar, penggembalaan benar sampai satu tubuh sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman. Kau tahu doa kerinduan kami. Ibu-ibu sedang mengandung juga, tolonglah. Baik juga Ibu Esther juga, tolong Ibu Valentina juga. Oh Tuhan, tolong mohon kasih kemurahan-Mu. Juga Tuhan, tolong Mama Hizkia, kesehatan bagi baik ibu semua. Lahir dengan baik, nama-Mu dimuliakan. Tuhan tolong yang sekolah berhikmat bagi mereka. Mulai TK, SD, SMP, SMA. Oh, kuliah juga tolong semua. S1, S2, S3. Pergumulan-pergumulan tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk gereja Kau tahu doa kerinduan kami. Kalau Kau berkehendak harus membeli rumah kota tanah kosong. Tunjukkanlah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Yang benar-benar dari Tuhan. Engkau tahu doa kerinduan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Persekutuan tubuh Kristus semua tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik di Batam, baik juga di Toraja, baik di Malang juga. Tuhan bukakan firman, gerakkan jiwa-jiwa. Terjadi kegerakan besar, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Pengorbanan sidang jemaat untuk keluarga hamba, untuk pembangunan. Oh berkati semua. Terima kasih Tuhan. Dengan berkat-Mu kami memuliakan Tuhan. Terima kasih. Yang belum tergembala juga Jamal Ramot, Jamaah hatinya Enrico, keluarga Jenau, juga Dev Sarah kami sore, Michelle, Noel, Angel, Mak Michelle, Mama Nadine, Dwi, Ronald, Dondo, juga tolonglah semua. Baik juga Inoci, juga Evot, tolong Tuhan. Elia juga, suami Bu Sanda, Deda Yohana, Deda, suami Bu Farah, Pak Luki, suami Bu Yudit, Bapak Elah, Bapak Kiel, tolonglah semua Tuhan. Terima kasih. Keluarga Pak Yoku semua, Derek Wai juga tolong. Nathaniel, Yoki, Sayoku, tolonglah Tuhan. Bawa beri kesempatan untuk setia beribadah. Kami bawa dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih. Bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Gembalakan kami. Mengucap syukur sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami. Menghadapi sepanjang hari juga hidup kami. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Lindungi kami selalu. Juga terima kasih. Mara bahaya, kecelakaan, maut mengganggu. Oh kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darius yang berkuasa untuk bungkus hidup kami. Dalam tiap-tiap ibadah Engkau hadir, bukakan firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Angkat dua tangan. Inilah kami Tuhan. Pakailah kami seperti Engkau pakai keledai muda tertambat. Kami juga mau tertambat, mau digembalakan dalam firman pengajaran benar. Pakai kami bersama keluarga, bersama seluruh sidang jemaat-Mu. Tidak ada satupun kami yang ketinggalan Tuhan. Haleluya. Haleluya, pakai kami sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih, turunkan tangan. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, melihara, memberkati kita mulai saat kesempatan pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.